Sejumlah warga yang berada di atas tanggul Sungai Tuntang di Desa Tinanding, Grobogan, Jawa Tengah sempat panik dan berusaha menjauh dari jebolan tanggul. Arus sungai yang turun ke jalan raya pun semakin besar dan sempat membuat tanah di samping tanggul kembali longsor. Tanggul Sungai Tuntang setinggi 10 meter jebol dengan panjang 15 meter akibat debit air semakin meningkat. Tanggul ini sudah menjadi langganan banjir setiap tahun karena tidak ada upaya penanggulangan secara permanen. Hingga kini, sudah ada 5 titik tanggul Sungai Tuntang yang jebol. Sementara itu, akibat luapan Sungai Tuntang ini, jalur Grobogan menuju Semarang dan sebaliknya lumpuh. Seluruh jalan ditutup sementara untuk kendaraan besar dialihkan ke jalur Demak, Pantura. Baliknya yang dari arah Purwodadi mau ke Semarang kita alihkan ke Penawangan ke kiri, Pasar Tuko, Jegatro, kemudian menuju ke Kemiri maupun ke Kroto. Sementara karena debit air ke jalan kita alihkan ke jalur alternatif dan anggota tim rekayasa sudah standby di lokasi. Berdasarkan data BPBD Grobogan, Jawa Tengah, sedikitnya 6 kecamatan di Grobogan yang terendam banjir. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Halo Mega, selamat pagi. Selamat pagi Kevin, bagaimana kabarnya hari ini, hari Rabu? Betul, di pertengahan pekan, hari Rabu, semangatnya masih menggebu-gebu tentunya. Masih menggebu-gebu ya, karena di pertengahan weekend untuk menuju ke weekend tuh berarti 3 hari. Harus semangat menggebu-gebu lagi ya. Betul, semoga kita semangat, pemirsa di rumah juga tetap semangat ya Mega ya. Dan pemirsa, selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Kevin Pakan. Dan saya Mega Latu. Inilah Lintas iNews Pagi selengkapnya. Sementara itu pemirsa, belasan rumah di sekitar Sungai Bodri, Kendal, Jawa Tengah rusak parah dan rata dengan tanah. Ya, rumah-rumah warga rubuh dan hanyut diterjang derasnya banjir Sungai Bodri Selasa dini hari. Terjangan banjir jebolnya tanggul Kali Bodri di Dusun Babatan, Desa Kebon Harjo, Kecamatan Patebon, Kendal, mengakibatkan belasan rumah porak-poranda dan sebagian lainnya rusak parah. Tidak ada satupun harta benda yang bisa diselamatkan, sementara para penghuni telah dievakuasi sesaat sebelum tanggul jebol. Semula, warga mulai mengamankan barang ke tempat yang aman saat air mulai masuk rumah. Namun selang 10 menit, air bah menerjang rumah warga dan tidak ada yang bisa diselamatkan. Nah, itu jam berapa kita? Jam 12. Jam 12 langsung besar gitu airnya. Kan tadinya merembes dari situ. Dikit-dikit langsung cepet sekali kok. Berarti warga nggak sempat ngungsi ya? Udah pada aku lagi naikin mobil itu kendaraan di atas. Terus udah nengokin saudara yang di yang rumahnya roboh. Pulang sini udah nggak bisa. Nggak bisa. Udah langsung naik panggung situ. Sejumlah warga mencoba bertahan di lantai 2 rumah, sedangkan korban lainnya menunggu evakuasi petugas. Data BPBD Kabupaten Kendal mencatat, banjir mulai terjadi pada Senin malam dan semakin besar pada Selasa dini hari. 6 kecamatan terdampak banjir, 2 diantaranya Kecamatan Patebon dan Kota Kendal mengalami dampak terparah. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan debt collector atau penagih hutang aniaya seorang pengacara di Surabaya, Jawa Timur. Selain menganiaya pengacara, para pelaku juga merusak di rumah nasabah yang menunggak kartu kredit senilai 120 juta rupiah. Video amatir merekam aksi kekerasan yang dilakukan komplotan debt collector
saat menagih hutang. Peristiwa itu terjadi di rumah seorang nasabah yang memiliki tunggakan kartu kredit senilai 120 juta rupiah kepada sebuah bank di Surabaya, Jawa Timur. Selain melakukan pengerusakan, mereka juga menganiaya pengacara nasabah. Akibat penganiayaan itu, korban alami gegar otak dan harus dirawat di rumah sakit. 20 orang diduga terlibat aksi kekerasan itu dan sudah dilaporkan ke polisi. Namun baru 4 orang yang ditangkap. Mereka adalah koordinator penagihan dan 3 anak buahnya. Itu yang bersangkutan korban datang, lalu kemudian para pelaku ini memaksa untuk duduk dan mengajak bicara dan memaksa, lalu dianggap korban ini tidak mau mengikuti keinginan para pelaku. Dalam perkara ini, polisi menghimbau agar para pelaku lain yang belum tertangkap segera menyerahkan diri. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Pemirsa, Propam Polda Bali memeriksa 2 petugas SPKT Polsek Kuta setelah beredar video pengakuan seorang warga asing yang diperas petugas polisi usai melapor menjadi korban penjamretan. Ya, sanksi pelanggaran kode etik akan dikenakan kepada kedua personil tersebut atas tindakannya meminta uang sebesar Rp200.000 kepada korban saat melapor. Inilah video viral yang menceritakan seorang wanita warga negara asing asal Kolombia, SGH, mengaku diminta uang sebesar Rp200.000 saat melaporkan kasus pembegalan yang dialami dirinya ke Mapolsek Kuta, Kabupaten Badung. So yeah, how much did they say? 200. 200,000? Yeah. For that? Yes. Do you get the receipt, something like that? I got the certificate. No, not for that. I think they just wanted the money for themselves. WNA tersebut diantar seorang pria dengan tujuan membuat laporan kehilangan telepon genggam. Saat pelaporan polisi, ia diterima oleh 2 personil SPKT Polsek Kuta dan dimintai uang sebesar Rp200.000. Dari hasil pemeriksaan Bitpropam Polda Bali, kedua personil tersebut adalah Aibtu GKS dan Aibtu S. Kedua anggota SPKT tersebut mengakui membantu membuatkan laporan kehilangan dengan syarat korban WNA SGH bersedia memberikan uang sejumlah Rp200.000 untuk biaya administrasi. Apa motivasi kemudian dia menerima uang itu? Apa memang meminta atau ditawarkan atau bagaimana gitu ya. Tapi dugaan awal memang ada kesalahan dari anggota kita ya. Ini masih dalamnya di Propam. Untuk kepastiannya nanti kita lihat hasil pemeriksaan dari seperti itu. Kalau dia salah pasti kita tindak lah. So yeah, how much? Hingga kini, kedua anggota SPKT Polsek Kuta masih dalam pemeriksaan di Patsus Bitpropam Polda Bali. Keduanya diduga melakukan pelanggaran kode etik dan terancam sanksi berupa demosi hingga PTDH. Dari Badung, Bali, Indira Ari melaporkan. Pemirsa, saat ramai pelanggan, sebuah warung kopi atau warkop digerebek polisi di Pasuruan, Jawa Timur. Di tempat itu, polisi menangkap 1 orang yang diduga badar judi online. Tim Satreskrim Polsek Purworejo Kota Pasuruan, Jawa Timur menggerebek sebuah warung kopi yang sedang ramai pembeli. Satu persatu para pelanggan kemudian digeledah polisi. Salah satu di antara mereka akhirnya tak berkutik saat petugas menemukan buku rekapan judi, uang tunai Rp750.000, serta 4 telepon seluler berisi situs judi online. Ia kemudian dibawa ke Mapolsek Purworejo. Kepada polisi yang mengaku terjerat judi online karena tak punya uang usai dipecat dari pekerjaannya. Setelah mendapatkan informasi, anggota Reskrim maupun anggota Polsek melakukan penangkapan dan ternyata betul Saudara S ini sedang melakukan perekapan. Nah, setelah ditanya, diintegrasi, ternyata betul mereka sedang melakukan perekapan. Kemudian kita lakukan penggeledahan di rumahnya, ternyata di situ memang yang bersangkutan sebagai seorang pengedar. Karena perbuatannya, pelaku meringkuk di tahanan Mapolsek dan dijerat pasal tentang perjudian dan terancam hukuman 3 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jakarta Samudra, iNews melaporkan.
Pemirsa, aksi pria bertato melakukan pencurian di sebuah taman kanak-kanak di kawasan Beji, Kota Depok. Pelaku melancarkan aksinya dengan memanjat pagar dan membobol jendela terekam CCTV. Pria mengenakan sweater putih ini merangsek masuk ke gedung TK kawasan Beji, Depok, Jawa Barat. Pelaku beraksi seorang diri lalu masuk ke dalam ruangan dengan membobol jendela dan pintu ruangan hingga mengacak-acak isi ruangan guna mencari barang berharga. Pelaku membawa kabur uang tunai senilai 3 juta rupiah yang merupakan uang amal dan kas milik TK. Menurut penjaga TK, aksi pencurian ini diketahui saat dirinya hendak melakukan patroli dan mendapati ruang kantor sudah berantakan. Ada yang pukul di atas. Oh, feeling saya di ini jendela. Jendela kan nggak terselot. Ada berapa ruangan yang dibobol, Pak? Ada 2. 2 ruangan. Ya. Pelaku berapa orang, Pak? 1. Apa yang diambil, Pak? Uang. Berapa, Pak? Jumlahnya total sekitar 3 juta kurang. Pihak TK sudah melaporkan peristiwa ini ke polisi dan kasusnya sudah ditangani penyidik Polsek Beji. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 ibu rumah tangga ditangkap polisi karena terlibat kasus penipuan investasi bodong berkedok arisan online di Kota Cimahi, Jawa Barat. Dalam kasus ini, polisi menerima 3 laporan dengan 8 korban yang mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dua ibu rumah tangga berinisial NK 33 tahun dan PSR 27 tahun digiring personel Satreskrim Polres Cimahi, Jawa Barat. Keduanya dilaporkan 8 korban dalam kasus penipuan arisan online dengan kerugian senilai 400 juta rupiah. Mereka menjaring para korban melalui platform media sosial dan mengunggah rentetan pemenang hingga korban terpedaya. Polisi masih mengembangkan kasus ini karena masih banyak anggota arisan online yang diduga menjadi korban. Masuk ke dalam link tersebut, sudah masuk ke dalam jaring jurangnya laba-laba. Ya. Jadi tidak bisa keluar, kemudian ditawari, diiming-imingi dengan keuntungan yang variatif. Ya. Kedua tersangka bakal dijerat dengan pasal pidana penipuan dan penggelapan dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Juwono, iNews melaporkan. Seorang remaja wanita terkena peluru nyasar saat berada di kamar di Kojai, Jakarta Utara. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka memar. Nela 17 tahun menjadi korban peluru nyasar saat bermain handphone di kamarnya di Jalan Lorong W, Koja, Jakarta Utara. Akibatnya, peluru itu nyaris mengenai paha sebelah kanan korban hingga mengalami memar. Korban sempat dilarikan ke puskesmas untuk mendapat perawatan medis. Saat kejadian, korban sempat mendengar suara keras dari atap kamarnya hingga tembus dari genteng dan plafon, lalu peluru mengenainya. Selain mengalami memar di paha, atap kamar korban mengalami berlubang akibat terkena peluru nyasar. Pas itu langsung tiba-tiba truk jatuh dari atas, kayak kenceng gitu suaranya kan. Jadi tiba-tiba langsung ke pas saya gitu, tek gitu. Kekerasnya juga sih pas itu. Kok lama-kelamaan sakit gitu kan. Dari situ mungkin itu ada peluru gitu jatuh dari lantai. Barang bukti proyektil peluru kini sudah diamankan dan masih dalam penyelidikan. Selain itu, 3 orang saksi telah dimintai keterangan terkait kejadian ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sidang pra-peradilan yang diajukan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ditunda. Ya, penundaan dilakukan karena pihak Komisi Pemberantasan Korupsi selaku termohon tak hadir dalam persidangan. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang pra-peradilan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto selama 2 pekan karena Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai termohon tidak dapat hadir pada sidang perdana.
Hakim Juyamto menyatakan telah mendapat surat permohonan penundaan sidang dari KPK pada 16 Januari 2025. Sidang akan kembali dilanjutkan pada 5 Februari 2024. Termohon ya, minta penundaan 3 minggu. Nah untuk itu kami sudah bersikap untuk menunda hanya paling lama 2 minggu. Jadi kita tunda sidang berikutnya untuk panggilan yang kedua, yaitu hari Rabu tanggal 5. Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Desember 2024 lalu dengan dugaan kasus suap bersama Harun Masiku dan terkait perintangan penyidikan. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Eri Nugraha Seto, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, isu pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Prabowo Subianto terus bergulir. Ketua DPP PDIP Puan Maharani membicarakan peluang Megawati bertemu dengan Presiden Prabowo. Namun sejauh ini belum ada kepastian kapan dan di mana pertemuan tersebut akan dilangsungkan. Sempat beredar kabar pertemuan keduanya berlangsung saat perayaan Hari Ulang Tahun Megawati pada Kamis 23 Januari mendatang. Ketua DPR RI Puan Maharani berharap pertemuan Prabowo dan juga Megawati bisa dilakukan segera. Bagaimana dengan pertemuan dengan Pak Prabowo, apakah akan terjadi pada bulan ini? Karena Pak Muzani sempat bilang ya, ini kemungkinan akan bulan ini, Mbak. Secepat-cepatnya insya Allah. Puan, kalau pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega, tapi Ibu punya harapan yang sama ya, Bu? Ya dong, kita semua punya harapan yang sama dan saya pun meyakini keduanya pun pasti mempunyai harapan yang sama untuk secepatnya bertemu. Soal rencana pertemuan itu mungkinkah jadi kejutan ulang tahun dari Ibu Mega? Mungkin saja. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Satrio Sumantri membantah sejumlah tudingan terkait arogansi dirinya hingga pemecatan pegawai di lingkungan kementeriannya. Satrio juga mengaku belum mengambil langkah hukum berkaitan orang yang menuduhnya melakukan dugaan penamparan pada pegawainya. Maaf sekali lagi, Pak. Ada kamu sengaja membuat rumah ini ada air. Rekaman audio yang diduga suara Mendikti Saintek Satrio Sumantri saat memarahi pegawainya beredar luas di media sosial. Dalam rekaman juga diduga adanya suara penganiayaan. Menanggapi hal tersebut, Satrio Sumantri membantah bahwa suara yang beredar merupakan suaranya. Sebelumnya, rekaman suara tersebut beredar bersamaan dengan aksi unjuk rasa pegawai Kemendikti Senin lalu. Unjuk rasa dipicu sikap arogansi Menteri Satrio serta dugaan pemecatan sejumlah pegawai di lingkungan Kemendikti Saintek. Kemendikti membantah adanya pemecatan sejumlah pegawai, melainkan hanya rotasi besar-besaran di kementerian. Kementerian tidak pernah memecat siapa-siapa. Yang ada pemerintah itu, kementerian mengadakan mutasi atau rotasi pegawai, sesuatu yang memang umum dikerjakan oleh sebuah institusi, lembaga baik pemerintah maupun juga non-pemerintah. Sementara Mendikti Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro sejauh ini tidak akan mengambil langkah hukum berkaitan orang yang menuduhnya melakukan dugaan penamparan pada pegawainya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melalap perkampungan padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol, Kemayoran, Jakarta Pusat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Kebakaran kembali terjadi di kawasan padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa dini hari. Warga yang panik langsung evakuasi barang berharga dari dalam rumah, sementara warga lainnya mencoba melakukan pemadaman. Total kebakaran ini terjadi di 11 RT dari 2 RW yang hangus terbakar. Satu warga juga dilaporkan dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami sesak nafas.
Petugas pemadam yang tiba juga segera berjibaku memadamkan api. Namun karena banyaknya bahan mudah terbakar, membuat api dengan sangat cepat meluas. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga. Dari Jakarta, Abdul Aziz dan Okta melaporkan. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mendatangi posko pengungsian korban kebakaran rumah tinggal yang terjadi di 11 RT Kemayoran, Jakarta Pusat. Kedatangan Gibran disambut ratusan korban yang berada di posko pengungsian. Pengungsi korban kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat menyambut kedatangan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Gibran menyalami para pengungsi satu persatu, bahkan anak-anak yang terdampak kebakaran ikut berteriak ingin bersalaman dengan Wakil Presiden. Gibran juga membagikan mainan pada anak-anak yang rumahnya ludes dilalap si jago merah. Usai mengunjungi posko pengungsian di Polres Metro Jakarta Pusat, Gibran menuju ke lokasi kebakaran yang melahap permukiman di 11 RT dan membuat ratusan orang kehilangan tempat tinggal. Sementara pemirsa, kebakaran juga melahap permukiman warga di Jalan Mangga Besar 13, Kelurahan Mangga 2 Selatan, Sawah Besar. Kencangnya tiupan angin serta banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat amukan si jago merah sulit dipadamkan. Kebakaran hebat melanda permukiman warga di Jalan Mangga Besar 13, Kelurahan Mangga 2 Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa sore. Kencangnya tiupan angin membuat titik api yang berada di tengah permukiman padat penduduk tersebut langsung menyambar ke bangunan lainnya. Kondisi permukiman warga yang terbuat dari bahan semi permanen membuat si jago merah kian mengganas. Warga berhamburan keluar untuk selamatkan diri. Dalam sekejap, api pun menghanguskan puluhan rumah warga. Awalnya api berkobar setelah adanya suara ledakan dari salah satu rumah. Belum dipastikan penyebab pasti kebakaran. Orang api teriak dari pinggir kali, Pak. Pinggir kali bau rasa ada yang meledak, tiba-tiba tuh api gede. Saya buru-buru kebakaran lari. Langsung besar gitu, Pak? Besar gitu, Pak. Mungkin itu ledakan itu dari tahu gas atau apa dah. Langsung gede gitu api? Langsung gede apinya. Langsung gede. Habis, Pak. Udah habis ya, Pak? Iya. Itu perkiraan berapa rumah, Bu, yang terbakar, Bu? Nggak tahu ya saya, cuma belum ditengok sih, belum boleh ke Itu RT berapa, Bu? RT 6 RW 4. Api baru dapat dipadamkan usai 19 unit damkar dan puluhan petugas tiba di lokasi untuk melokalisir api. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pada hari ke-6 penyisiran lokasi kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat, petugas gabungan kembali menemukan satu jenazah korban dalam kondisi tidak utuh. Jenazah tersebut ditemukan di lorong lantai 8 ruang karaoke, tempat hiburan malam Tiara. Dengan demikian, jumlah korban tewas kebakaran Glodok Plaza menjadi 9 orang. Petugas gabungan dari tim DVI Polri, Polres Metro Jakarta Barat, Gulkarmat, dan BPBD Jakarta kembali melanjutkan penyisiran dan pencarian para korban kebakaran di gedung Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat. Setelah beberapa jam, satu kantong jenazah korban kembali berhasil ditemukan petugas. Jenazah korban ditemukan di lorong lantai 8 ruang karaoke tempat hiburan malam Tiara dalam keadaan tidak utuh. Jenazah kemudian dibawa ke lantai 7 gedung Glodok Plaza yang sudah bisa diakses ambulan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Jakarta Timur untuk diidentifikasi. Ketemunya di lantai 8 pas di lorong jalan di lantai 8. Oke, apakah posisi dari jenazah yang hari ini ditemukan itu sama dengan posisi jenazah-jenazah sebelumnya, Pak? Seperti biasa, sama. Memang yang ditemukan tulang berulang aja, jadi posisi juga kita nggak bisa kenali, cuma ada tulang berulang. Dan itu aja sih. Kapolsek Taman Sari AKBP Rianto menyampaikan proses pencarian dan evakuasi korban akan terus dilakukan setelah pihak pengelola gedung Glodok Plaza membersihkan puing reruntuhan. Petugas Puslap 4 Polri juga akan melakukan olah TKP jika kondisi dalam gedung Glodok Plaza di lantai 8 dan 9 dinyatakan aman bagi petugas. Pengelola gedung tadi membantu kita dalam nanti besok dalam rangka membuka akses. Mereka menyediakan tenaga kerja atau tenaga ahli. Nanti kita membantu
ngambil yang sudah dipotong, kita turunkan ke lantai 7. Yang dipotong apa Pak? Yang besi-besi yang kira-kira menghalangi akses kita masuk ke dalam ruangan atau tempat-tempat yang selama ini belum bisa kita jangkau. Dengan demikian, hingga hari ke-6 penyisiran, petugas gabungan telah mengevakuasi 9 kantong jenazah korban. Pasca kebakaran besar yang melanda gedung Glodok Plaza dilaporkan sebanyak 14 orang hilang. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Federasi Futsal Indonesia untuk pertama kalinya akan menggelar turnamen futsal bertajuk Indonesian Futsal Four Nations World Series pada akhir Januari mendatang di Jakarta International Velodrome. Turnamen ini akan diikuti oleh 4 kekuatan tim futsal dunia, yakni Indonesia, Argentina, Arab Saudi, dan Jepang. Timnas Futsal Indonesia sebagai juara ASEAN Futsal Championship 2024 akan menghadapi 3 kekuatan futsal dunia, yakni Argentina, Arab Saudi, dan Jepang dalam turnamen futsal Four Nations World yang akan digelar pada 30 Januari hingga 2 Februari 2025 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur. Turnamen yang digelar di sela-sela FIFA Matchday ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang Federasi Futsal Indonesia atau FFI dalam rangka membangun fondasi futsal yang kuat di Indonesia. Kami sebagai federasi targetnya tidak muluk-muluk. Saya pesan kepada Coach Hector, kepada pelatih timnas futsal agar berikan yang terbaik. Kalau kita nanti melawan Argentina, kalaupun tidak menang, tentu kita berjuang dengan baik. Tapi kita harus bisa mengukur menjadi reality check. Kesiapan futsal Indonesia sekarang sudah di level mana? Kemarin kita sudah juara ASEAN. Kita bisa dengan percaya diri bilang Indonesia adalah raja futsal di Asia Tenggara. Ya kita pasti support ya. Yang diinginkan Kemenpora itu nggak hanya mensupport, tapi kita juga menagih ke Federasi Futsal juga untuk berprestasi. Dan kita juga nggak hanya jadi penyelenggara aja, tapi dari ini kita harus belajar bahwa memang kita levelnya masih di bawah Argentina, mungkin Jepang itu. Tapi ini jadi satu pacuan. Turnamen ini digelar sekaligus untuk mengevaluasi kesiapan Timnas Futsal Indonesia bersaing di level internasional. Dari Jakarta, Muharlin Leman, iNews melaporkan. Ya, baiklah pemirsa, kita ke informasi lainnya yang pastinya menginspirasi. Perayaan Tahun Baru Cina atau Imlek selalu identik dengan kue keranjang atau ningau. Ini enak sekali kue keranjang ya, Vin ya. Dan perajin kue keranjang di Kota Tegal, Jawa Tengah pun kewalahan memenuhi pesanan dari berbagai kota hingga menambah 30 karyawan menghasilkan 4.000 kue keranjang setiap harinya. Inilah kesibukan para pekerja musiman jelang Hari Raya Imlek di salah satu industri rumahan kue keranjang milik Mindayani Windarjo, warga Jalan Belimbing, Kota Tegal, Jawa Tengah. Proses pembuatan kue keranjang mulai dari membuat adonan tepung ketan dan gula karamel cair, lalu adonan dicetak, kemudian dikukus dalam oven besar selama 6 jam. Jelang Hari Raya Imlek, pesanan pun berdatangan dari luar kota, seperti Bandung, Solo, Semarang, Jakarta, dan Surabaya. Industri rumahan ini pun telah memproduksi kue keranjang sejak lebih dari 40 tahun lalu. Mendekati Imlek, dalam sehari, produksi kue keranjang bisa menghasilkan 4.000 biji sehari dengan ragam varian rasa kue keranjang, mulai rasa original, pandan, stroberi, dan coklat. Dari desa situ datang ini masa kan ditolak, kasihan. Jadi ya, kalau dodolnya prosesnya gimana Bu? Cara pembuatan lebih bagus. Kalau Imlek kalau sudah kurang 2 hari sudah nggak bikin. Namanya sudah datang musiman. Kue keranjang atau biasa dikenal dodol keranjang yang biasa digunakan sebagai hantaran saat perayaan Imlek ini pun menjadi simbol keberkahan. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga terjebak di atap rumah akibat banjir di Kendal, Jawa Tengah. Banjir terjadi akibat jebolnya tanggul sungai.
Tim SAR gabungan berusaha mengevakuasi warga yang terjebak di atap rumah di Desa Kebonharjo, Patebon, Kendal, Jawa Tengah pada Selasa dini hari. Satu persatu warga yang terjebak termasuk lansia dan anak-anak dievakuasi menggunakan perahu karet. Sebelumnya, warga terpaksa menyelamatkan diri saat banjir akibat jebolnya Kali Badri dan air terus meninggi. 4 orang, 1 anak-anak yang dewasa dan yang ketiga dan yang keempat itu suami istri lansia. Itu terjebak masih di sini? Itu terjebak. Terjebak ya? Evakuasi dilakukan setelah air terus naik hingga ketinggian mencapai 2 meter. Banjir yang terjadi kali ini merupakan yang terparah hingga merendam ratusan rumah di Kecamatan Patebon dan Cepiring. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup lintas iNews pagi hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan serangkaian peristiwa lainnya di program Jurnal Lintas iNews Pagi bersama Anita Dewi. Saya Megalatu. Dan saya Kevin Pakan pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.